stop share dulu mungkin. Pak Hendy lagi di mana sekarang? Saya alhamdulillah sedang di rumah, tadi ke kantor sebentar, terus balik ke rumah, Jumatan deket rumah. Nah, sekarang sudah di rumah lagi. Ini kalau saya lihat di video, Pak, ini peserta-peserta kebanyakan dari rumah ini sekarang. Ya. Terutama yang di Jakarta ya gitu ya. Iya, ya Oke. betul. Pak Hendy, monggo dimulai dipersiapkan ininya Pak, slide-nya. Oke, baik Saya Pak juga sambil Aristian. mencari ini dulu. Oke, izinkan Bapak dan Ibu saya membacakan CV dari Pak Hendy. Jadi sebentar. Pak Hendy ini nama lengkapnya adalah Pak Hendrat Moko. Beliau adalah S1-nya alumni dari Geologi UPN Jogja ya Pak? Iya, betul. Oke, geologi. Saya tambang. Kita dekat nih Pak Hendy. Iya. Kemudian ngambil S2-nya di UI, sumber daya manusia ya Pak Hendy ya? Iya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, dan kemudian sekarang sedang kandidat doktor ekonomi syariah ya, Iya. di UIN Jakarta. Beliau juga sebagai founder, managing partner dari PT FPS Indonesia, ini yang di Pramuka ya Pak Hendy ya? Betul. FPS. Forwarding ya Pak? Ya, logistik. Logistik ya, oke. Logistik. Kemudian beliau juga logistik. International Logistik. Beliau juga adalah founder dan chairman dari PT IHS Multi Engineering. Izinkan saya membaca dulu ya Bapak Ibu. Yang menarik, Pak Hendy juga dosen tidak tetap ya di Kwik Kwan Gi School of Business. Iya. Kalau boleh tahu biasanya ngajar apa Pak Hendy di sana? Saya marketing, terus perilaku konsumen, kewirausahaan. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, ini sepertinya tema-tema ini tema-tema umum, tapi menarik, dan mungkin ada hubungan dengan tema kita hari ini ya Pak ya? Iya, insya Allah. Oke, siap. Beliau juga founder Yayasan Rumah Insan. Oh, ini banyak kegiatan ininya Pak ya, sosialnya saya lihat. Founder Pusat Pengkajian Strategik Nusantara, kemudian Dewan Pengawas Bank Infak Pusat, kemudian, nah yang saya suka ini Pak Indi, Ketua Umum Perkumpulan Orang Tua Anak dengan Disabilitas ya Pak? Iya, betul. Oke, Wakil Sekjen SOINA, Spesial Olimpik Indonesia. Ini olahraga buat disabilitas. Disabilitas intelektual. Intelektual. Khusus, bukan yang fisik ya, yang ada keterbatasan di intelektualitasnya. Ini hari ini kita kedatangan pembicara luar biasa. Ini pelajaran juga buat saya. Mungkin harus banyak ikut-ikut. Jangan hanya profesional pekerjaan saja ya Pak Indi ya. Lebih banyak sosial ya. Oke, ini tantangan buat kita semua. Oke, karena Pak Hendy sudah siap, slide-nya sudah muncul, mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak Hendy. Ya, baik, terima kasih Pak Aristian. Nanti kita sambil diskusi aja ya. Boleh. Aja tanya jawab, jadi biar lebih enak, lebih nyaman, karena kita hanya 1,5 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi sehat. Saya tadi dapat berita, insya Allah awal Januari tahun depan vaksin sudah mulai bisa dibagikan ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa terrealisir. Amin, amin. Berarti kan kita tinggal butuh beberapa bulan ke depan nih, ya kan, untuk jaga fisik, jaga pikiran, dan setelah itu insya Allah kita bisa hidup normal lagi seperti sedia kala. Saya lihat pesertanya sudah lumayan banyak ya Pak Aristian ya, bukan main ini. Sudah 74, yang daftar 150 Pak Hendy. Sudah 74 ya, iya. Ya, baik, jadi sesuai apa yang sudah saya tampilkan, di sini kita akan diskusi tentang persepsi, ya, tentang persepsi. Ya, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bicara persepsi itu apa ya? Nah, ini ya. Oh sorry Pak Hendy, ya. Sepertinya sebelum Pak Hendy bertanya, izinkan saya keluarkan poll dulu ya. Oh silakan. Ya, biar kita tahu latar belakang peserta. Saya cek sudah 75, jadi saya rasa mewakili lah ya. Iya 75. Oke, jadi Bapak dan Ibu, tolong dijawab poll kita supaya Pak Hendy bisa tahu latar belakang para peserta hari ini apa dulu. Gitu. Monggo, sudah muncul ya. Tolong diklik saja. Oke. Jadi ini kita sesuaikan nih Pak Hendy ya tema ini dengan para peserta. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa latar belakang peserta webinar hari ini?
bisa ibu rumah tangga, mahasiswa, atau sedang mencari pekerjaan. Ini juga sedang bisa, karena mohon maaf nih Pak Hendy, di zaman pandemi ini banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya juga ya dapat cobaan nih sekarang. Iya, iya. Ya. Kemudian masih bekerja ya di staff supervisor atau pimpinan, dan terakhir owner. Iya. Saya rutin juga Pak Aristian mengadakan pelatihan ekspor itu mudah, terutama kepada para UMKM. Dan kita sekarang mengadakan pelatihannya setiap hari Sabtu. Oke. Dan itu free Pak? Free. Kita lakukan tidak hanya sekedar pelatihan, tapi sampai pendampingan juga. Kenapa kita adakan hari Sabtu? Karena ternyata banyak permintaan dari teman-teman untuk diadakannya hari Sabtu. Kalau hari kerja mereka kan juga bekerja. Jadi dengan teknologi ini kan kita sekarang bisa nyambi ya Pak ya istilahnya ya. Sebentar Pak Hendy, saya end-pull dulu saja biar teman-teman bisa lihat. Inilah jumlah total resume dari peserta hari ini. Jadi mayoritas adalah, alhamdulillah ini 55% staff supervisor, kemudian pimpinan organisasi, kemudian ada juga ibu rumah tangga, mahasiswa sedang mencari pekerjaan. Dan terakhir ada owner, ada 7% ya Pak? 7%. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran Pak Hendy nanti untuk materi kita hari ini seperti apa. Iya. Oke. Monggo, saya mohon maaf, monggo dilanjutkan lagi yang tadi. Iya, baik. Jadi kalau kita bicara persepsi itu, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang perusahaan saja, tapi juga bisa bicara tentang individu. Biasanya kalau saya dan teman-teman sedang canvassing ke customer, persepsi yang pertama kali dilihat itu biasanya bukan perusahaan yang sedang saya bawa, tapi justru siapa diri kita. Makanya paling penting itu 3 menit pertama. Ya kan, istilahnya kalau dalam sales itu kan 3 menit pertama itu menentukan langkah selanjutnya. Makanya persepsi itu penting. Dan nanti di akhir slide saya juga akan tunjukkan ya, ini juga dari hasil riset, betapa dahsyatnya dampak dari persepsi terhadap kelangsungan bisnis kita. Nah, ini slide-nya nggak bisa hilang ya Pak? Oh, saya coba. Oh, bisa, oke. Ya. Nah, kalau saya gambarkan persepsi itu seperti ini. Bentar, saya kok nggak bisa lanjutkan ini apa? Layarnya nah, oke, ini ya. Sudah lihat ya? Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu? Pak Aristian bisa lihat ya? Oke. Ya, ini persepsi. Persepsi itu apa yang dipikirkan oleh dia. Nah, ini oleh dia nih yang pakai kacamata. Dia ini orang lain ya Pak? Iya, dia ini orang lain ya. Nah, jadi persepsi itu adalah apa yang sedang dipikirkan oleh dia atau orang lain terhadap diri kita. Terhadap produk yang sedang kita bawa. Terhadap organisasi atau perusahaan yang sedang kita bawa. Itu namanya persepsi. Ya. Jadi saya gambarkan seperti ini biar lebih mudah dipahami bahwa persepsi itu berarti kita sedang bicara apa yang sedang orang lain pikirkan terhadap kita. Nah, sekarang bagaimana proses persepsi itu terbentuk? Jadi intinya persepsi itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Namanya sebuah proses itu kan sesuatu yang berlangsung. Sesuatu yang berlangsung itu sifatnya tidak statis, tapi dinamis. Makanya pada saat saya bertemu Pak Aristian pertama kali, dan saat bertemu kembali dengan Pak Aristian, mungkin saya punya persepsi yang berbeda dengan Pak Aristian pada saat bertemu di awal waktu. Karena dia sebuah proses. Proses untuk apa? Proses dalam rangka menyeleksi, mengolah, dan menafsirkan informasi-informasi yang masuk pada diri seseorang. Kemudian setelah itu muncul sebuah makna. Ya, muncul sebuah makna, itu yang namanya persepsi. Nah, persepsi itu dipengaruhi oleh paling tidak 2 stimulus. Nanti stimulus fisik akan saya jabarkan, dan lingkungan. Nah, yang menarik ini nanti juga ada di slide berikutnya, hanya tidak apa-apa saya sampaikan sekarang. Sekarang itu ada segmen baru Pak Aristian. Ada 3 segmen baru yang kalau kita bisa tangkap segmen itu, sebenarnya membantu kita dalam memasarkan produk kita. Yang pertama, segmen young, anak-anak muda. Yang kedua, segmen perempuan, women. Dan yang ketiga, segmen netizen. Nah, 3 segmen ini memang
kita butuh effort untuk meyakinkan mereka agar mereka mau dengan produk yang kita tawarkan. Tapi pada saat mereka sudah mau dan suka, itu tanpa kita suruh, mereka akan viralkan tuh produk kita. Advocate, ya istilahnya advocate produk kita. Nah, kalau kita bisa tangkap tiga segmen itu, sebenarnya membantu kita dalam melakukan kegiatan pemasaran. Makanya Pak Hendy, ya. Mohon maaf saya potong. Tadi segmen ini maksudnya pasarnya, Pak ya? Ya, iya. Pasarnya. Jadi yang ini maksudnya milenial. Maaf, putus, Pak. Yang ini maksudnya salah satunya milenial. Betul, yang itu milenial. Ya, kedua wanita. Wanita. Yang wanita ketiga juga netizen. Ya. Netizen itu bisa perempuan, bisa milenial, bisa orang tua juga. Karena banyak juga orang tua yang dia aktif berinteraksi di komunitasnya melalui media sosial, ya kan, melalui Instagram dan sebagainya. Nah, ini justru sekarang yang warna kuning ini, yang lingkungan ini, pengaruhnya terhadap persepsi sangat besar. Tidak hanya dengan yang warna hijau stimulus fisik ini. Kalau dulu hanya seperti pengaruh warna hijau ini, tapi begitu ada media sosial, begitu ada teknologi informasi, dan ini ada segmen baru yang pengaruhnya sangat besar terhadap persepsi seseorang, persepsi suatu produk. Oke, nah setiap orang bisa merespon dengan persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama. Objeknya sama nih, saya melihat Pak Aristian, sementara Bapak Ibu juga melihat Pak Aristian, tapi ternyata kita punya pemikiran yang berbeda terhadap Pak Aristian. Itu bisa terjadi. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada namanya selective attention. Jadi menyeleksi dari sekian banyak stimulus yang masuk. Pada saat kita mengadakan webinar ini, ternyata tidak hanya muncul wajah Pak Aristian yang ada di saya, tapi muncul wajah-wajah lain. Nah, kalau semakin sering Pak Aristian muncul, maka akan menimbulkan attention. Nanti ada prosesnya, Pak, saya kasih lihat, akan menimbulkan attention, perhatian pada diri saya. Kemudian yang kedua, selective distortion. Jadi tendensi seseorang dalam menyeleksi sebuah informasi dengan caranya. Masing-masing orang pasti punya cara untuk menyeleksi informasi yang masuk ya. Informasi itu bisa dalam bentuk advertising, terus acara-acara seperti ini, dan lain-lain. Kemudian selective retention, kecenderungan mengingat yang baik dan melupakan yang tidak disukai terhadap suatu produk. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ini selective retention ini juga hati-hati nih Pak, karena kalau Bapak Ibu punya produk, kemudian produk itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu janjikan, nah itu resikonya akan teringat tuh, ya, akan teringat dalam memori seseorang. Kalau dia hanya sekedar disimpan di dirinya nggak ada masalah. Yang berbahaya tuh kalau dia viralkan, ya kan? Kalau dia viralkan. Sekarang ini memang sedang gencar-gencarnya tuh namanya viralisasi itu ya. Nah ini salah satu contoh. Ada 6 muka yang sedang kita lihat di sini. Ada berapa peserta Pak Aristian tadi? Ada sekitar 70-an peserta? Sekarang sudah 83. Oh, 83. Dari 83 peserta ini pasti punya persepsi yang tidak sama terhadap apa yang dilihat sekarang di layar. Ya. Yang di tengah ini, yang Bapak ini, kira-kira Pak Aristian, apa yang Bapak ingin komentari tentang Bapak ini? Kaget atau ketakutan? Ketakutan. Ya. Bisa jadi peserta yang lain punya pemikiran yang nggak sama. Itu yang namanya persepsi. Padahal objeknya sama. Objeknya sama, nggak ada yang berubah yang di tengah ini, tapi ternyata kita punya persepsi yang tidak sama. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan sambil. Pak Hendy, ya. Ini menarik. Jadi karena nanti tema ini kan sebenarnya bisa digunakan untuk persepsi baik sebagai untuk organisasi atau perusahaan, atau juga buat personal ya Pak Hendy ya. Betul sekali. Bisa ya dua-duanya ya, biar bisa dua-duanya. Nanti bisa, oh kalau saya ingin menjadi, paling tidak kalau ibu rumah tangga ingin persepsi jadi suaminya seperti apa, bisa ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Betul, Mas. Nah, ini kan berarti barusan dikatakan ketika kita melihat sebuah objek, persepsi orang berbeda-beda. Berarti kan itu ada gap ya Pak? Iya. Ada gap.
Nah, itulah tugasnya kita, ya Pak ya. Bagaimana mencoba menurunkan gap itu, kemudian baru kita melakukan ini ya Pak, melakukan apa istilahnya ya, branding ya, supaya persepsinya bisa sama. Apakah seperti itu ya Pak? Nah, nanti ada Pak di slide berikutnya. Karena kita begini, selama kita masih hidup di dunia, pro kontra itu pasti ada. Jadi kita jangan pernah berharap bahwa semua orang di dunia akan suka dengan kita. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Sama pada saat kita sedang memasarkan suatu produk, juga sama. Jangan berharap bahwa produk kita ini bakal disukai oleh seluruh orang. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya tinggal di Rawamangun nih, saya jualan nasi goreng. Saya tidak usah terlampau berharap bahwa nasi goreng saya itu bakal disukai oleh seluruh warga di Rawamangun. Belum tentu. Nah, nanti ada caranya nih Pak. Gimana supaya kita fokus ya. Nah, ini contoh juga nih. Ini kan mobil, ini iklan nih Pak ya. Iklan Bapak Ibu ini iklan sebuah mobil. Kira-kira apa yang ingin dipersepsikan dari iklan ini? Mungkin biar jangan saya saja menjawab, teman-teman bisa menjawab juga. Monggo di chatting nih, teman-teman, di chat biar kita proaktif. Jadi bukan hanya saya saja, biar teman-teman. Nanti saya bacakan Pak Indi. Oke, baik. Oke. Tangguh, Pak. Tangguh, iya betul. Ya. Ini iklan, jadi mobilnya ingin terlihat mengiklankan tangguh ya. Iya. Kuat tanjakan, kuat nanjak. Iya. Kenapa kita bisa mempersepsikan bahwa mobil ini tangguh? Kira-kira. Saya dulu nih Pak ya. Kalau saya karena kebetulan kemiringannya cukup tinggi sehingga terlihat dari luar terkesan dia bisa mengatasi rintangan gitu ya. Betul. Karena kita semua di sini melihat foto ini sehingga terjadi yang namanya sensasi. Sensasi itu respon seketika. Ya, respon. Padahal mobilnya tidak di depan kita ya Pak? Depan kita padahal tuh. Ya. Ya, maksudnya tidak ada di depan kita langsung, baru lihat foto saja. Betul. Langsung kepikiran tangguh gitu ya? Betul. Jadi betapa pentingnya sesuatu secara visual yang nantinya ditangkap oleh panca indera mata. Ya, nanti mungkin kita ada game di tengah-tengah, nanti coba kita ada game ya. Mudah-mudahan belum pernah game itu dilakukan. Nah, ini proses dari sebuah persepsi. Oh, kok menggema? Pak Endi, saya bacakan dulu yang lain. Oh baik. Percaya diri, sporty, mobil tangguh, pengemudi percaya diri, mampu melalui hambatan, mampu melalui obstacle, hambatan. Tapi ada juga yang menjawab belum tentu, bisa jadi mobilnya lagi mogok. Ada kemungkinan ya Pak? Jadi persepsinya bisa berbeda-beda ya Pak, persepsi orang ya? Padahal objeknya yang kita lihat sama. Yes, ada objeknya sama ya, oke. Objeknya sama. Mungkin saja mobil lagi berhenti, mogok ya di tengah jalan ya Pak? Betul, bisa jadi. Ya. Tadi yang komentarnya positif tentang mobil ini pun kan juga ternyata beragam kan. Ada yang bilang tangguh, ada yang bilang kuat, ada yang bilang macam-macam. Ya kan, nggak sama ternyata persepsi masing-masing orang. Nah, persepsi itu prosesnya seperti ini. Pertama diawali oleh stimulus yang warna pink ini, ya. Stimulus itu semuanya berkaitan dengan hal fisik. Jadi sights, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau ya tadi kasusnya berarti kita melihat sesuatu ya, sehingga kita menyimpulkan sesuatu terhadap foto itu kan. Terus sounds, ya. Kemudian smells, jadi apa yang kita cium. Ya. Kalau produk kita makanan, berarti yang harus kita tekankan smells sama size-nya. Apa yang bisa ditampilkan di produk makanan itu. Tapi kalau itu kita pasarkan melalui media sosial, berarti yang harus kita kuatkan penampakannya, karena kan nggak mungkin bisa dicium baunya ya kan, begitu. Kemudian taste, rasa. Taste ini bukan berarti hanya panca indera, tapi juga bukan hanya lidah, tapi juga saya lebih cenderung ke proses pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan, proses pelayanan kita.
ya kan, proses pelayanan kita. Kemudian texture, jadi apa yang bisa kita raba dari panca indera kulit kita, ya kan. Nah, stimulus itu diterima oleh reseptors. Jadi yang bisa membuat suatu persepsi itu sebenarnya hanya dua makhluk, Pak, Bapak Ibu. Pertama manusia, yang kedua binatang. Jangan salah, binatang juga bisa. Karena binatang juga punya panca indera seperti kita. Hanya dia tidak berakal gitu saja kan. Tapi selama makhluk itu punya panca indera, berarti mereka berpotensi untuk memunculkan suatu persepsi terhadap suatu objek. Nah, sensory receptors ini panca indera kita. Semua yang masuk ke panca indera kita spontan itu muncul yang namanya sensasi. Spontan, secara spontan ya, respon secara spontan. Tapi itu tidak akan menjadi perhatian kita apabila stimulus itu datangnya hanya sekali, Pak, Ibu. Ya, kalau ini ada iklan ini datangnya saya catat sekali. ya, Pak. Ya. Ini saya catat nih, bagus nih. Jadi stimulus itu kalau sekali nggak ini ya, harus beberapa kali ya. Ya. Contoh paling gampang iklan, Pak Christian. Kalau iklan itu munculnya sekali, ya, iklan produk A muncul sekali di kita. Pada saat dia muncul pertama kali, ada sensasi di kita akan merespon secara spontan. Tapi begitu beberapa saat kemudian, ternyata muncul iklan produk-produk lain. Akhirnya produk yang pertama tadi tidak bergerak menjadi attention, perhatian kita. Jadi prosesnya tadi hanya sampai di sensasi saja, nggak sampai di persepsi. Karena kenapa? Muncul informasi-informasi dari produk lain yang lebih gencar. Yang tidak hanya berhenti di sensasi, tapi menjadi perhatian kita. Bahkan tidak hanya sekedar menjadi perhatian kita, karena produknya dipasarkan atau diiklankan secara menarik dan gencar, akhirnya kita mencoba menafsirkan tentang informasi tersebut dan mencoba menarik kesimpulan. Nah, itulah yang dinamakan persepsi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ini kita sharing loh ya. Ini sharing. Ini kan makanya saya cantumkan di bawah itu dari Solomon saya ambil. Jadi itu bukan saya yang buat gitu ya. Saya hanya cite aja. Saya kutip aja dari Solomon. Nah, ini boleh nanya, ya, boleh nanya Pak Endi? Silakan. Tadi di awal Pak Endi mengatakan bahwa segmen itu ada 3, salah satunya milenial. Ini karena sebelum ada pandemi COVID nih, pembahasan tentang milenial itu ada di mana-mana ya Pak. Cuman agak turun semenjak pandemi. Nah, kalau kita bicara stimulus tadi nih Pak, ini berarti kan stimulus ini yang nanti akan menjadi strategi organisasi gitu ya Pak. Betul. Nah, kira-kira untuk milenial ya Pak, yang paling akan membuat sensasi itu dari beberapa stimulus ini mana ya kira-kira Pak? Bisa di break sebentar nggak Pak layarnya, kita gallery view. Gimana? Oh, oke. Kalau gitu saya berarti bisa harus ini dulu ya, stop share dulu ya. Oke. Nah, ini gallery view. Oke, di gallery view Pak. Ya. Coba tangan kita sama-sama begini Bapak Ibu. Bapak Ibu hidupkan dulu videonya. Ini langsung. Iya. Sudah semua begini? Siap ya Bapak Ibu? Siap. Ya. Hitungan ketiga nanti kita sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pegang dagu. Dagu, pegang dagu. Ayo pegang dagu. Pegang dagu. Nah. Ya, oke ya. Baik. Ya. Pak Rofik salah tuh Pak Rofik. Ada yang begini, betul Pak? Ibu, ada yang begini. Ya, kira-kira kalau yang begini kenapa? Padahal saya bilangnya dagu. Ya. Padahal saya bilangnya dagu, tapi tangan saya ke sini. Akhirnya Bapak Ibu ada yang megang dagu. Ada yang pelan-pelan digeser, Pak. Tak sampai ke dahi, ya kan? Nah,
Itu salah satu bukti bahwa panca indera mata jauh lebih gampang terprovokasi daripada panca indera pendengaran. Jadi memang dari sekian banyak panca indera kita ini yang paling gampang terprovokasi ini mata kita, Pak, Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat iklan-iklan segala macam, terus apa yang dijajakan di mall segala macam itu kan tampilannya nggak ada yang jelek-jelek. Tampilannya pasti menarik-menarik semua. Bahkan di media sosial di marketplace itu kan kita kadang juga pernah pasti ngalami kita beli sesuatu produk ternyata tidak sesuai dengan apa yang digambar. Ya. Nah, itu kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu bahwa mata itu paling gampang terprovokasi. Gitu. Baik ya, saya coba, kembali lagi ke slide ya. Ngaku ya yang salah tadi ya. Ya, ini kan hanya permainan. Hanya untuk membuktikan bahwa mata kita tuh lebih gampang terprovokasi dibanding pendengaran. Kalau dulu waktu saya sekitar awal tahun 80-an, TV kan belum seperti seperti sekarang, channelnya belum banyak, yang ada hanya radio. Nah, radio dulu paling efektif itu untuk melakukan proses pemasaran ya, promosi. Karena di mana-mana orang, ibu-ibu terutama sambil masak, sambil nyuci, sambil ngendong anak, itu dia tetap bisa dengerin sandiwara-sandiwara di radio itu yang disisipin iklan-iklan itu. Gitu. Oke, ini proses persepsi ya. Jadi dimulai dari stimulus. Stimulus itu kalau kita di bisnis, di kegiatan usaha, berarti stimulus ini aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran, Bapak Ibu pernah dengar yang namanya marketing mix ya kan? Bauran pemasaran ada 4P, kemudian di develop lagi tidak hanya 4P tapi menjadi 7P. Dan 7P yang 4P yang kedua ini salah satunya people and process. Nah, sekarang produk, kalau saya bicara produk berarti bisa barang, bisa jasa. Nah, produk apapun, terutama produk barang, sekarang juga tidak bisa berdiri sendiri. Dulu waktu saya kecil, orang kalau jualan mobil itu nggak perlu ada SPG-nya. Di showroom mobil gitu aja, udah kita kalau mau beli gitu. Tapi kalau sekarang ada SPG-nya, Bapak Ibu. Ya, nah itu bukti bahwa sekarang produk barang itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus didampingi dengan jasa, service. Oke. Kalau sekolah misalnya, Pak Hen, pengalaman selama ini buat industri pendidikan, stimulus apa yang biasanya yang ini ya Pak? Sekolah apa nih Pak contohnya? Misalnya apa ya supaya SD, orang tertarik gitu. Ya. Supaya orang tertarik ya. Kenapa saya tanyakan ini, kayak sepertinya ada beberapa peserta yang berlatar pendidikan sekolah ini Pak, saya lihat. Ada politeknik juga saya lihat tadi. Oke, ya baik. Nanti saya bisa cerita sedikit, atau sekarang aja saya cerita tentang yayasan. Saya ada yayasan, Yayasan Rumah Insan 37, salah satu kegiatannya itu aktivitas bela diri karate. Jadi kita ada dojo, ada tempat latihan. Nah sekarang itu kan dojo itu anggaplah sama dengan kegiatan sekolah ya Pak, Ibu ya. Jadi kita menarik calon peserta untuk mengikuti kurikulum yang ada di kita gitu kan. Nah sekarang ini kalau dulu zaman saya kecil kegiatan karate itu nggak ada saingannya. Banyak sekali orang yang mau ikut kegiatan karate, tapi sekarang kegiatan karate itu kompetitorsnya banyak, ya. Yang real kompetitorsnya berarti sesama dojo, sesama kegiatan running, belum lagi antar perguruan. Terus ada substitute competitors. Substitute competitors itu dia competitors juga sebenarnya, tapi bukan dalam produk yang sama di bela diri karate, tapi dia bisa berfungsi sama. Istilahnya ada aktivitas tambahan. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Ya. Sekarang anak-anak sudah senang dengan mainan ini. Jadi gamers dia. Nah, itu juga jadi kompetitor kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita biasanya minta tampil di sekolah-sekolah, terutama di awal ajaran baru.
ya, awal ajaran baru kita tampil di sekolah-sekolah. Itu yang secara konvensional kalau saya bilang, tapi secara yang lebih modern kita memang aktif di media sosial. Karena target kita remaja, target kita anak-anak, mereka kan media sosial. Jadi apa yang harus kita lakukan, aktivitas pemasaran kita itu harus kita lakukan di tempat di mana mereka sering muncul. Kalau mereka sering munculnya di Instagram, berarti kita harus tampilkan produk kita di Instagram. Seperti itu. Nah, ini input-input, ya, input-input terhadap panca indera. Ini ada WQE nih, Pak Aristian, saya masukin nih. Karena kenapa saya perlu masukkan? Karena sertifikasi ISO itu suka tidak suka bisa memunculkan persepsi positif terhadap suatu organisasi. Suka nggak tidak suka, apapun. Ya. Ini terima kasih ya Pak. Saya nggak tahu loh Pak Hendy masukkan ini nggak ada titipan dari saya oh, ya. Nggak ada. Nggak. Okay. Ya. Terus ini yang kalau yang di tas itu ibu-ibu suka lah. Yang sebelah sini ini ayam. Saya nggak apa-apa ya. Ini bukan iklan ini. Ini juga bukan produk saya. Ayam keprabon. Ya. Ayam keprabon ini kalau Bapak Ibu pernah beli, ini harganya bisa 25.000 ke atas itu. Padahal isinya sebenarnya biasa aja. Hanya nasi, ayamnya disuwir-suwir begitu. Tapi kenapa harganya bisa mahal? Karena dia pakai packaging yang menarik. Ya. Jadi packaging itu juga bisa membuat persepsi orang menjadi baik atau sebaliknya. Bisa jadi produk itu bagus, tapi kemasannya nggak bagus, akhirnya persepsinya jadi tidak bagus. Brand, ya, nama itu juga. Terkadang kita punya produk dikasih nama dengan apa yang kita suka. Saya sering kalau ngasih pelatihan-pelatihan di UMKM itu, sebenarnya kalau kita ngasih nama, ngasih brand terhadap produk kita itu, nama yang kita suka atau nama yang customer suka? Gimana Pak Aristian? Ya, harusnya ya customer suka ya Pak. Customer suka, ya. Saya suka nama ini kok. Nah, tapi pertanyaannya customer mudah mengingatnya nggak? Ya kan? Mudah mengucapkannya nggak? Kalau enggak kan nanti jadi bermasalah. Bukannya nggak boleh, Bapak Ibu. Tetap boleh pakai nama yang kita suka, tapi berarti effort kita dalam memperkenalkan brand ini kepada target pasar kita atau target customer kita menjadi jauh lebih besar dibandingkan kalau brand itu sesuai dengan apa yang customer suka. Itu aja. Boleh saya tanya Pak Hendy? Ya, silakan Pak. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa customer suka dengan nama yang kita akan berikan gitu? Ya. Bagaimana ya caranya? Ya, jadi hal paling gampang kita ngadakan survei Pak. Ya kan? Riset kan berarti riset itu pada dasarnya ada 3. Bisa secara kuantitatif berarti kita sebar kuesioner itu, ya kan? Atau kualitatif kita interview beberapa customer yang untuk kita jadikan sampel sehingga kita dapat masukan yang sebenarnya dari customer. Tapi dengan kuesioner sebenarnya juga sudah cukup asal kuesioner itu mewakili dan dianalisis dengan cara yang benar gitu ya. Ya kan ada standar errornya. Atau dengan 2 cara, kuantitatif dan kualitatif. Survei sekarang jadi lebih gampang dengan adanya Google Form. Okay. Sambil di handphone begini, saat ini saya mau buat survei tentang materi ini, saya coba ini, saya posting di situ langsung bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian dan langsung bisa tertabulasi. Saya simpan di cloud, nggak perlu saya simpan di laptop saya juga bisa, gitu kan? Teknologi membuat kita sekarang jadi semakin mudah. Oke, jadi survei salah satu tools ya Pak untuk mengetahui. Oke. Salah satunya lagi interview tadi ya Pak ya. Oke, dan interview ya. Interview. Ya. Nah, ini cara kita melakukan setting terhadap persepsi. Jadi yang pertama kali kita lakukan pada saat kita mau membuat atau meng-create suatu persepsi itu adalah siapa target pasar kita.
kalau kita punya produk, siapa sebenarnya target pasar kita sesungguhnya? Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita tidak mungkin membuat orang lain itu semuanya suka dengan kita, dengan produk kita. Nah, kebanyakan kita bisnis tapi kita nggak jelas siapa target pasarnya, bingung, ya kan? Padahal kalau kita sedang memanah gitu, kan matanya tuh kita tutup sebelah. Supaya kenapa? Supaya fokus kan intinya. Kalau fokus apa manfaatnya? Pada saat kita melakukan sesuatu akan efektif sesuai dengan sasaran. Jadi yang paling pertama kali harus kita lakukan pada saat kita mau membangun sebuah persepsi, tentukan dulu target pasarnya. Siapa target pasar kita? Contoh kalau kayak WKE Pak Arisjan, kira-kira siapa target customer-nya WKE? Kita bisnisnya ada 2, Pak. Ya. Satu training, satu lagi sertifikasi. Ya. Jadi kalau saya ditanya untuk sertifikasi, tentu target pasarnya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sertifikat. Ya. Nah, jadi kalau sekarang nanti bisa lebih ini lagi. Salah satunya misalnya organisasi yang berhubungan dengan kontraktor misalnya. Ya. Karena itu mereka diwajibkan. Nah, hal seperti itu, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan lah intinya. Perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak sekali ya. Nanti mungkin perlu dipilah-pilah lagi tuh perusahaan-perusahaan yang seperti apa. Terus persepsi apa yang ingin Bapak tampilkan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu juga perlu. Jadi kalau yang bukan target pasar, ya sementara tidak perlu kita pikirkan dulu. Kita fokus saja di target pasar ini, kita ingin bangun persepsi apa tentang diri kita, tentang produk kita. Ya kan? Oh, saya kepingin terlihat bahwa perusahaan saya itu terlihat misalnya bagus dalam hal kualitas produknya. Ya berarti kita mainkan tentang produknya. Ya, kan kalau kita gampangnya kayak kita menggunakan marketing mix itu, kan ada produk, ada price. Ya kan? Ada produk, ada price. Ada satu lagi place itu distribusi. Nah, yang mau kita angkat itu produk kita bagus atau harga kita murah misalnya. Ini saya ambil contoh paling gampangnya aja gitu ya. Oh enggak, produk saya ingin terkenal murah. Murahnya yang kita ingin bangun persepsi itu. Ya berarti pada saat kita membangun persepsi itu, ya harga itu yang akhirnya harus kita tonjolkan. Nah, supaya customer tahu bahwa produk kita itu harganya the lowest, paling murah, ya kan? Caranya gimana? Cara kita berkomunikasi dengan customer kita, dengan target customer kita tuh selama ini gimana? Masing-masing perusahaan nggak sama kan? Ada yang caranya, wah Pak, saya nggak bisa main di media sosial. Kenapa? Karena target customer saya nggak pernah nggak pernah pakai media sosial. Oh berarti nggak bisa. Saya dulu pernah kerja di Prakindo, Pak. Di Caterpillar puluhan. Saya heran, saya nanya, kenapa kok nggak pernah ngiklan? Seandainya ngiklan di koran, dulu hanya Kompas ya, itu setahun tuh paling hanya sekali. Saya heran kenapa? Ternyata terjawab. Karena customer-customernya dia nggak pernah nyari alat berat dengan cara melihat koran. Apa yang dia lakukan? Dia langsung melakukan namanya personal selling, visiting. Itu yang dia lakukan. Nah, visiting itulah yang dimaksud dengan nanti stimulus apa yang harus kita gunakan. Kalau pada saat kita harus visit ke customer, berarti kan dari mulai penampilan kita, suara kita, minyak wangi yang kita gunakan, bajunya, ya kan segala macam harus bisa sesuai gitu kan. Supaya karena pada dasarnya kan customer itu tertarik sama kitanya dulu, baru sama perusahaan kita, ya kan. Kecuali memang perusahaan kita sudah punya nama, gitu ya. Nah, sensor reseptor apa saja yang ingin dituju? Tadi sensor reseptor itu kan panca indera. Yang mau kita provoke itu matanya customer, atau telinganya customer, atau penciumannya customer, ya kan? Atau lidahnya customer. Nah, itu juga harus jelas. Kalau makanan berarti mungkin bukan pendengarannya, tapi mata sama penciuman yang ingin
provoke, ya, kita provoke. Terus media apa yang kita gunakan? Nah, ini tadi kaitannya. Dan hasil apa yang kita inginkan? Dari hasil tadi kira-kira kita kembalikan lagi ke target pasar, sesuai nggak dengan apa yang target pasar inginkan? Tuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga di awal sebenarnya, jadi persepsi itu tidak hanya bicara tentang produk yang kita jual, tapi sekarang juga bicara tentang customer service. Dengan era media sosial ini, customer service itu bisa digantikan dengan namanya AI ya Pak ya, Artificial Intelligence. Karena customer itu sekarang pada dasarnya kepinginnya cepet Pak, Ibu. Kalau ingin sesuatu, ada masalah tuh kepinginnya cepet dijawab. Nggak mau lama-lama. Nah kalau kita punya keterbatasan ya paling kita kasih namanya frequent ask question itu kalau di website segala macam. Gitu. Nah, faktor-faktor mempengaruhi persepsi individu ada 3. Pertama, advertising, iklan. Terus influencer tadi yang sudah saya sampaikan ini Pak, Ibu. Milenial, perempuan. Wah, ini saya salah nulis ini. Harusnya nih netizen ini, ya. Netizen. Sama personal experience. Pengalaman kita terhadap suatu produk, terhadap suatu organisasi, terhadap seseorang, juga bisa menimbulkan persepsi. Ya. Tanpa ada iklan, tanpa ada influencer, tapi saya sering jalan sama dia. Saya pernah ketemu dia, itu juga bisa menimbulkan persepsi. Makanya yang susah itu kan membangun persepsi yang bagus terhadap diri kita, terhadap produk, terhadap organisasi. Kalau ngancurkannya cukup 1 detik, hancur langsung. Bangunnya yang susah. Nah ini gimana caranya meng-create serta menjaga bahwa persepsi itu agar bisa tetap bagus. Pertama, sebentar Pak Hen. Ya. Boleh saya potong sebentar, Ya. Bapak dan Ibu. Sekali lagi kalau ada mau pertanyaan bisa di chat di bawah. Ini saya ingatkan saja karena saya lihat tadi kok saya lihat belum sampai sekarang belum ada pertanyaan. Monggo. Atau misalnya, wah Pak kecepatan per slide, tolong di komen biar kita bisa saling komunikasi gitu ya. Oke, monggo balik lagi Pak Hen. Ya. Nah ini yang pertama, cara kita meng-create sama menjaga agar persepsi kita tetap baik di mata orang lain, di mata customer. Kalau mau gampangannya, jangan pernah ingkar janji. Ya, jangan pernah ingkar janji. Ya kalau kita menyatakan sesuatu bahwa produk kita seperti ini, ya tolong komit. Gitu. Saya paling menjaga dengan para supplier saya itu masalah term of payment, Pak, pembayaran. Ini kisah nyata aja ya, sesuatu yang nyata. Saya lihat tadi juga beberapa peserta ada juga supplier saya ikut gabung di acara ini. Ya. Nah jadi itu yang paling saya jaga karena masalah uang itu biasanya sangat sensitif. Jadi supplier kan berarti dia menyediakan sesuatu ke saya dan saya harus bayar ke dia. Nah itu yang paling saya jaga. Karena meleset sedikit, supplier kadang jadi nggak percaya. Padahal kan supply chain management itu kan tidak bicara hanya kita dengan customer, tapi rantainya kita juga dengan supplier. Kemudian kita harus banyak mendengar apa yang customer butuhkan, apa yang customer inginkan, itu penting. Dan yang ketiga, komunikasi. Komunikasi harus cepat, jelas, dan sering, ya. Jadi ingat Pak, Bu, tadi namanya sensasi itu muncul pertama kali aja. Tapi kalau kita jarang berkomunikasi sama customer kita, berarti kita harus berasumsi orang lain lebih sering berkomunikasi dengan customer kita. Akhirnya apa yang terjadi? Customer kita akan lebih perhatian terhadap competitors dibanding dengan kita. Terus gunakan sosial media, ya. Saya juga menggunakan sosial media. Yayasan saya yang bergerak di kegiatan sosial juga menggunakan sosial media. Karena suka tidak suka, ini sekarang sangat membantu. Nyaris tidak ada biaya, tanpa biaya, ya kan? Kita juga bisa grab audience yang
cukup besar, dan kita bisa berkomunikasi tidak hanya dengan teks, tidak dengan kalimat, tapi juga kita bisa secara visual, gambar, video, segala macam kita bisa lakukan di sosial media. Terus proaktif, jangan tunggu customer komplain. Terus untuk proses pengambilan keputusan pun juga jangan lama-lama. Makanya organisasi yang bagus sekarang ini kan lebih flat ya dibanding yang piramidal itu. Kemudian, nah ini yang penting juga, training. Kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada tim kita. Jadi seperti yang sebelumnya, bukan hanya masalah produk, tapi customer service, ya kan? Pelayanan kita terhadap customer seperti apa? Produk kita bagus, tapi pada saat customer membutuhkan sesuatu, dia kesulitan menghubungi kita. Atau enggak, dia bisa menghubungi kita, tapi respon tim kita enggak bagus. Nah, itu juga bisa menimbulkan persepsi yang tidak bagus. Dan ini sengaja saya kasih warna biru, Bapak Ibu, warna berbeda dibanding yang atasnya. Jadi untuk memunculkan persepsi yang baik terhadap customer supaya kita juga selalu diingat, sebisa mungkin kita menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Terserah dicari di mananya. Yang jelas di dunia ini sangat variatif. Jadi kalau kita hanya ingin mencari perbedaan itu sebenarnya sangat gampang, sangat mudah. Tapi kadang kitanya yang males, ya, nggak telaten. Ya. Contoh kayak WQE. WQE kan pasti badan sertifikasi tidak hanya WQE. Pasti banyak. Nah sekarang apa yang membedakan? Sama dengan kita bicara brand, brand itu kan identitas yang fungsinya untuk membedakan. Karena kalau produk kita nggak bisa dibedakan, berarti tidak ada alasan customer untuk memilih produk kita. Atau beralih dari produk yang lain ke produk kita. Kalau nggak ada perbedaan, ngapain saya pakai produk Anda? Orang nggak ada perbedaannya dengan yang sekarang saya pakai, gitu kan? Nah, makanya be different. Nah, ini slide terakhir. 50% dari bisnis pada 5 tahun pertama itu ternyata jatuh bukan karena apa-apa, tapi karena persepsi customer. Jadi betapa pentingnya persepsi. Ini riset ya, survei ya. Jadi bukan saya yang melakukan. Ini kenyataan. Jadi betapa dahsyatnya pengaruh persepsi terhadap kelangsungan bisnis kita. Betapa dahsyatnya pengaruh persepsi terhadap diri kita. Ya, diri kita. Untuk merubah menjadi lebih bagus itu sulitnya minta ampun. Ya, itu saja Pak Aristian, mungkin kita lebih banyak diskusi. Pertanyaan-pertanyaan. Ini ada Waktunya permintaan. Masih setengah jam. Masih ada permintaan untuk dibukakan mic. Mas Iwan, mungkin tolong dibukakan mic. Tadi saya lihat dari Pak Khairullah. Oke, karena ini katanya saya tutup apa gimana? Nggak usah. Nah, mungkin nanti ada ketika Bapak menjawab, mungkin ada perlu bantuan slide. Oke. Mas Iwan, tolong dibuka mic buat Pak Khairullah karena beliau mengatakan lebih enak verbal. Oke, sudah Pak. Sudah. Silakan Pak Khairullah. Selamat siang Pak Khairullah, apakah sudah bisa didengar? Oke, Kak. Mungkin karena nunggu mungkin saya dulu yang mancing-mancing pertanyaan ya Pak, boleh ya Pak? Boleh Pak. Kita nunggu Pak Khairullah. Boleh balik ke slide sebelumnya Pak Hen? Ini oke. Saya ketarik dengan yang tadi be different itu ya. Oke, WQA selama ini coba be different-nya sesuaikan dengan values-nya yang motonya more than just sertifikat. Jadi paling tidak kita tidak hanya mengaudit, tidak hanya memberikan sertifikat, tapi harus ada nilai tambah lah. Itu buat kami gitu ya. Nah, salah satunya ya mungkin lewat rumah inovasi ini. Tapi buat industri, contoh kalau sekolah nih Pak Hen, kenapa? Karena saya lihat ini banyak sekolah. Kira-kira mungkin Pak Hen ada saran nggak? Apa yang bisa membuat berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain? Ya, sekolah itu kan produknya jasa ya.
Jadi produk jasa itu sebenarnya sangat mudah untuk kita create perbedaan. Sorry, saya catat nih Pak. Iya. Jasa lebih mudah. Lebih mudah. Lebih Untuk mudah. ya, saya ambil contoh gini. Saya catat nih. Ya, saya ambil contoh gini. Jasa itu kan sesuatu yang kita layani. Ya, sesuatu yang kita layani. Bapak Ibu kalau pernah datang ke makanan cepat saji itu, fried chicken gitu. Mereka kan kostumnya sama semua kan? Greetings-nya juga sama semua. Ya. Selamat pagi ini. Senyumnya pun mereka tuh udah ada SOP-nya sebenarnya. Ya, senyumnya pun ada SOP-nya, cara menyapanya ada SOP-nya. Tapi antara satu petugas dengan petugas yang lainnya pasti ada perbedaan. Walaupun SOP-nya bilang, kamu senyum nggak boleh lebar-lebar, nggak boleh kelihatan gigi. Itu SOP-nya seperti itu. Pada saat prakteknya, tentara orang yang satu, orang yang dua, orang yang tiga nggak sama tuh. Ya, ada yang senyumnya terpaksa, ada yang benar-benar tulus, ada yang senyumnya bingung, ya, ada yang senyumnya, nah, begitu. Itu namanya jasa. Kan yang dijual kan fried chicken-nya, ya kan? Tapi sebenarnya tadi customer service, jasa di belakangnya itu justru yang membuat menjadi berbeda, ya. Jadi produk jasa apalagi sekolahan itu potensi untuk mencari perbedaannya sangat besar. Gimana? Nggak usah dari yang kurikulumnya lah, ya. Nggak usah bicara dari kurikulumnya. Dari guru-gurunya aja kita bisa kasih perbedaan. Dari mulai bajunya, dari mulai cara mengajarnya, dari cara menjawabnya, dari cara dia memberikan reward and punishment. Wah, banyak sekali. Yang penting tolong cari perbedaannya. Dan untuk sekolah sangat banyak yang bisa kita create itu. Dan itu semua direncanakan ya Pak ya? Oh ya. Direncanakan. Iya, ahli marketing Kotler bilang. Jadi kalau kita mau sukses itu harus buat perencanaan yang bagus. Iya. Karena perencanaan itu pada dasarnya 50% keberhasilan udah ada di tangan tuh. Ya. Oke. Ya. Alam semesta pun ini kan juga direncanakan sama Sang Pencipta. Ya, nggak dibuat begitu saja. Makanya kalau kita mau sukses ya harus direncanakan. Oke. Terima kasih Pak Hen. Ini saya baca pertanyaan lagi boleh? Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengubah mindset customer di Indonesia yang maunya produk bagus tapi harga murah, Pak En? Nah, kembali lagi, produk kita itu siapa yang akan jadi target pasarnya? Ya kan? Maunya tadi, misalnya nih, customer kita itu, masyarakat Indonesia itu maunya produknya bagus, harganya murah. Tapi saya kok nggak yakin bahwa seluruh orang Indonesia seperti itu. Pasti ada bagian masyarakat lain yang tidak menginginkan itu, malah nggak mau. Dikasih produk bagus, harga murah malah nggak mau dia, nggak percaya. Ya, atau nggak malah dia gengsi. Lah, produknya bagus. Coba misalnya ini mobil, katakanlah mobil Mercy. Harganya 50 juta dijual. Berarti kan banyak orang di Indonesia yang bisa punya mobil Mercy. Itu akhirnya orang-orang yang tadinya jadi target pertama mobil Mercy itu malah nggak mau beli. Ini kejadian Pak di awal 2000. Bluebird itu dulu menggunakan Mercy untuk taksinya. Komunitas Mercy pada komplain saat itu. Kenapa komplain? Karena mereka merasa, loh kok mobil gue sekarang siapa aja jadi bisa make? Dulu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa make tuh, ya kan? Jadi yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, kita coba lihat siapa sih sebenarnya target customer kita. Kalau produk kita memang nggak bisa dijual dengan harga yang murah, berarti kita cari segmen pasar yang tidak terlampau concern dengan yang namanya harga. Gitu. Oke. Itu ada yang raise hand itu. Ya, saya coba ini ya, saya coba
Pak Iwan, tolong dibuka sebentar. So, mohon maaf nih Pak, Bapak atau Ibu ya, Hindarwati. Ya, sebentar ya, saya unmute dulu. Pak Iwan, tolong di ini Bapak atau Ibu Hindarwati, mic-nya. Oke, silakan. Ibu mungkin ya. Ya, Ibu Pak. Ya. Mohon maaf Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya pernyataan dari Pak Hendy yang terakhir tadi itu betul sekali, belum tentu Pak produk yang bagus dan dijual murah itu akan laku. Jadi yang saya ingin tanyakan sebetulnya persepsi apa ini yang dimainkan di situ. Contoh ya Pak, jadi waktu zaman tahun 2000-an itu produk VCO itu apa namanya virgin coconut oil itu sempat harganya murah gitu. Iya. Tapi nggak laku Pak. Padahal itu produk memang bagus ya, dibuat harga murah supaya laku sebenarnya. Tapi malah nggak laku. Begitu kira-kira 5 tahun sesudah itu harganya 5 kali lipat. Malah booming Pak, malah laku. Apalagi sekarang dengan adanya COVID ini jelas kalau itu berarti stimulusnya ada di keinginan untuk sembuh dari COVID ya. Tapi yang saya pertanyakan kalau ada fenomena seperti itu tuh sebetulnya yang dipermainkan itu apa? Karena nggak satu ini aja Pak. Jadi pernah benih jagung manis itu pertama kali booming di tahun 90-an, hibrida tahun 2000-an lah. Itu harganya itu 100.000. Ya. Itu nggak banyak yang ini, nggak banyak yang berminat untuk nanam jagung manis. Tapi begitu harganya dibikin 400.000 per kilo, itu malah laris. Nah ini saya ingin tanya secara psikologis pemasaran yang dimainkan itu apa sebenarnya ini? Ya. Terima kasih Pak. Wah Bu Hindarwati, Pak Hen, bagus. Ya. Sebelum Pak Hen jawab, saya bisa tanya Bu Hindarwati, background-nya apa nih Bu sekarang? Ya, saya seperti yang Bapak punya, saya juga punya lembaga sertifikasi Pak. Dari mulai sistem mutu sampai kepada ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification. Saya izin. Oke. Ini kenapa saya tanyakan, karena kebetulan tadi pertanyaannya banyak ke arah kayak VCO, kayak jagung gitu ya. Iya, dari pertanian memang Pak, saya background saya. Iya. Makasih Bu Hindarwati. Pak Hen, monggo dijawab. Ya, Bu Hindarwati, ini pertanyaannya luar biasa nih Bu. Jadi gini kali, produk itu diciptakan pasti ada features and benefit-nya. Ya. Ada keunggulan dan ada manfaatnya. Ya. Nah, manfaatnya itu berkait dengan kebutuhan dan keinginan dari siapa nanti konsumennya atau pelanggannya. Ya. Nah, manfaat untuk konsumen ya. Betul. Jadi saya ambil contoh tadi VCO, Bu. Sebenarnya yang sedang VCO tawarkan itu, yang sedang VCO janjikan ke customer-nya itu tentang hal apa? Tentang kesehatan kan ya, Bu ya? Ya. Tentang kesehatan. Nah, orang kalau bicara kesehatan, sebenarnya dia concern nggak dengan, dia lebih concern dia sembuh atau dia concern dengan harga? Harga, ya. Pasti kesembuhannya. Kesembuhan. Ya. Ya, dia fokusnya si customer-nya VCO itu kesembuhan, bukan di harga. Bukan di harga. Makanya pada saat ini VCO yang harusnya produknya bisa membuat kesembuhan, herbal untuk kesembuhan, kok di harganya malah murah. Orang malah jadi nggak percaya. Jangan-jangan palsu. Malah palsu itu gitu. Jadi intinya Bu, kembali lagi, setiap produk itu dibuat pasti ada features and benefit-nya. Ada keunggulan dan manfaatnya. Nah, bagaimana kita mau mempositioningkan produk kita itu tergantung dari keunggulan dan manfaat yang kita tawarkan. Ya kan? Semakin keunggulannya semakin tinggi, manfaatnya semakin tinggi, ya harusnya harga juga menyesuaikan kan, gitu. Betul. Dan siapa target pasar kita juga. Ya betul. Kalau satu lagi pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Jadi
tadi Bapak sampaikan itu apa stimulus yang di media sosial. Menurut pengalaman Bapak itu media sosial apa Pak yang paling efektif? Apakah Twitter atau Instagram atau Facebook atau apa pengalaman Bapak? Kalau saya Instagram, makanya tadi di depan itu saya kasih Instagram saya kan. Oke, gitu. iya. Dan karena saya juga ngajar, biasanya followersnya kebanyakan mahasiswa saya. Oke. Iya. Nah, tapi gini, untuk masalah media sosial, justru dari hasil riset terakhir itu pengguna Facebook itu terbanyak, bukan Instagram. Ya, pengguna Facebook itu terbanyak. Hanya masalahnya kalau di Indonesia, profil yang ada di Facebook itu terkadang nggak akurat. Iya. Kan? Kalau di luar negeri enggak itu, dia misalnya lulusan SMA ya bilang lulusan SMA. Dia bilang saya direktur ya direktur gitu. Kalau di sini kan kita lihat bisa ngawur. Nah, padahal media sosial itu kan sekarang kita bisa melakukan kegiatan pemasaran dengan cara melakukan segmentasi pasar kan? Betul, Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya sangat efektif, Bu. Jadi kalau saran saya apapun usaha kita, selama customer yang kita jadikan target itu dia akses di media sosial, kita lakukan itu. Milenial perempuan ya, milenial perempuan itu ya. Netizen yang ya. Aktif di media sosial itu sekarang kan dari sampai umur ini saya ada grup dengan beberapa banyak ada sekitar 30-an profesor di Indonesia masuk di grup itu. Beliau-beliau itu kan umurnya sudah 70 tahun ke atas tuh rata-rata. Tapi rupanya aktif. Ya, sebagai netizen. Wah, itu. Nah, jadi di situ tergantung. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Mas. Terima kasih Bu Hindarwati, senang bisa silaturahmi. Terima kasih banyak, kita Pak. Ketemu ya, Bu. Betul. Ini saya berkepentingan dengan WQA, Pak, karena sama lembaga sertifikasi, tapi Bapak punya kelebihan. Ada pelatihan ya, Pak. Nanti kita bisa kolaborasi, Pak. Boleh, Bu. Terima kasih. Ya. Nomor WA-nya ya, Pak. Nomor WA ya, Pak ya. Bapak bisa ini kan. Saya minta nomor WA Bapak. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Monggo, Pak. Oke. Pak Hen, ada yang raise hand lagi. Iya. Ibu Ita Sujadi, saya berikan kesempatan ke beliau ya, Pak ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum, Ibu. Bapak. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, ini saya ada satu pertanyaan. Mungkin kalau saya boleh jabarkan sedikit, saya ini memang bergerak di bidang jasa. Kami ini bergerak di pemberian services untuk industri pabrik, Pak. Baik itu manpower supply, engineer untuk perencanaan maupun maintenance, maupun kita langsung melakukan maintenance juga dengan tim kita sendiri ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia maupun di overseas, di luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, saya selaku business development ya di perusahaan ini, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa saya sebagai business development dengan tim marketing di kantor, biasanya memang kami ini memasarkan produk ini memang kami punya Instagram, kami punya Facebook, tapi kalau kami melihat banyak customer yang walk in yang langsung menuju ke kami ini biasanya melihat dari website kami. Jarang biasanya dari media sosial seperti Facebook maupun Instagram. Dan di luar itu biasanya memang lebih banyak door to door kami dari business development untuk berbicara langsung dengan customer yang rata-rata memang banyak di power plant, di mining, lalu di oil and gas dan lain-lainnya. Nah, yang suka menjadi persoalan buat saya, Pak, selaku business development, saya biasanya sudah berhubungan baik, well communicate dengan customer, sudah membangun hubungan yang baik dengan mereka sampai akhirnya biasanya mereka mempercayakan jasa diberikan pada kami. Nah, tapi di tengah perjalanan pada saat eksekusi proyeknya itu sering terjadi beberapa masalah dari tim operation kami. Misalkan kalau berkaitan dengan manpower supply
misalkan kami akan mensuplai manpower yang cukup banyak, kadang-kadang memang beberapa dari, kita kan ngomong soal manage people ya Pak ya, yang itu jelas lebih sulit daripada memanage barang benda mati. Yang kadang-kadang orang-orang yang kami hire, yang biasanya kami rekrut dari luar, itu memberikan suatu dampak yang kurang baik terhadap customer kami. Sehingga akhirnya customer kami menjadi disappoint, gitu, jadi kecewa terhadap jasa yang kita lakukan. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya, apa yang perlu saya lakukan apabila hubungan baik, good perception dari customer kepada saya sudah bagus, tetapi karena kondisi lain hal di luar sana yang unpredictable itu, lalu ternyata customer akhirnya kecewa. Bagaimana cara yang efektif untuk memberikan kepercayaan, membangun lagi supaya long lasting lah Pak hubungannya, jadi mereka menjadi percaya, padahal kemarin itu mereka misalkan sudah cukup sudah merasa kecewa pada kami. Itu kira-kira bagaimana ya Pak ya? Makasih. Langsung dijawab Pak Arisdian. Monggo langsung dijawab saja Pak. Ya Bu, jadi produk inti Ibu manpower ya? Tidak hanya manpower sih, rata-rata ada yang manpower supply juga, tapi juga kita juga melakukan maintenance langsung ke pabrik-pabrik juga Pak. Oh, yang tadi bermasalah yang manpower pada atau... saat eksekusi manpower juga kami kadang-kadang punya masalah dengan manpower, kadang-kadang juga atas satu hal lain juga kejadian di lapangan kadang-kadang membuat pekerjaan kita ada yang terganggu sedikit gitu ya. Tapi kalau yang masalah pekerjaan itu kan biasanya memang saya nggak akan menanyakan hal itu karena itu biasanya kembali lagi ke tim operation kami, kesalahan memang di tim operation. Nah, tapi kalau misalkan dengan pihak ketiga, manpower yang di luar kuasa kita, itu kira-kira gimana ya Pak? Kalau orang tuh sudah kecewa dengan kita, tapi kita mau membangun good perception lagi mereka pada kita, itu bagaimana caranya? Ya Bu, mana yang lebih besar problemnya itu dilakukan oleh manpower atau tim operation Ibu? Yang selama ini manpower Pak, manpower pihak ketiga. Oke. Nah ini berarti mau nggak mau Bu, proses seleksinya yang harus Ibu perbaiki nih Bu. Seleksi untuk manpowernya, karena manpower ini kan di bisnis Ibu sebagai produk utama nih, ya kan? Nah, walaupun ini di slide yang saya tampilkan ini, kalau operation saya katakanlah customer service lah, ya. Jadi supporternya dia, supporter dari produk utama Ibu. Ya, juga nggak boleh jelek juga, tapi kalau yang jelek itu di produk utama, ini kan malah yang paling repot nih. Ya kan? Nah, jadi memang mau nggak mau Ibu coba bisa perbaiki proses rekrutmennya. Proses rekrutmennya ya Pak ya? Iya, proses rekrutmennya. Nggak tahu Ibu lakukan seleksi sendiri atau gunakan pihak ketiga. Terus sources-nya juga Ibu mungkin cari tempat yang lebih banyak lagi, ya kan? Kemudian memang nggak ada cara lain Bu. Kalau saya ya Bu, kalau saya cenderung mengatakan sejujurnya apa yang terjadi ke customer. Oke, iya, itu biasanya saya lakukan juga, Pak. Betul. Iya, itu jauh lebih bagus. Karena ini di slide ini, Bu. Nah, ini ya. Yang pertama, don't make false promises. Intinya, ya kita tuh sebenarnya be honest lah, gitu ya. To be honest, ya. Iya, gitu. Betul. Jadi itu Bu, kalau saran saya karena ternyata yang masalah itu kan di produk utama Ibu. Ya. Sementara produk utama Ibu itu manpower. Berarti proses rekrutmennya mungkin yang perlu dievaluasi, Bu. Oke, berarti memang dari prosesnya lainnya dari diri kita sendiri selaku garda depan perusahaan ya Pak ya, selaku sales maupun business development itu berarti kalau sudah kecewa memang satu hal yang harus kita lakukan ya to be honest aja ya Pak ya memang ya. Kalau saya cenderung seperti itu, karena pada dasarnya Bu, kita nih kalau ada orang bohong tuh sebenarnya kita ngerti. Iya, betul. Orang bohong tuh sebenarnya kita ngerti, hanya dan kan minta maaf ya. Iya, kadang kita nggak ungkapkan, kadang kita simpen, segala macam gitu. Gitu Bu. Baik, Pak. Terima kasih sekali Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ita. Saya teman-teman yang mau langsung bertanya secara verbal karena masih ada waktu bisa menggunakan sarana raise hand nanti biar mic-nya kami buka. Tapi Pak
Pak Hendy, saya boleh bacakan pertanyaan lagi? Ini ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh. Oke, sebentar. Saya ada pertanyaan. Saya baru saja membuat usaha baru di bidang video animasi untuk explainer atau advertis ya. Tetapi saat ini saya mengalami kesulitan dalam mencari customer. Yang sudah saya lakukan adalah melakukan penawaran ke setiap perusahaan by email, Google Ads untuk website kami. Apakah ada tips lain cara menambah koneksi untuk mengembangkan usaha saya? Apakah ada cara marketing yang ampuh untuk hal ini? Nah, ini langsung berkonsultasi nih Pak. Iya, oke, terima kasih. Ya, jadi balik lagi tadi produk tadi Bapak atau Ibu yang nanya nih? Bapak ya? Ini Bapak. Oke, Bapak kembali lagi target pasarnya Bapak siapa tuh sebenarnya? Karena yang terkadang kita sering gagal itu kita salah menentukan target pasar. Akhirnya apa? Produk kita nggak bisa diterima oleh mereka karena memang bukan target pasarnya, ya. Jadi nggak sesuai apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan tidak bisa terjawab oleh produk kita. Nah, mungkin Bapak coba review lagi target pasarnya. Kemudian kita bicara tentang aktivitas pemasaran ya, salah satunya kegiatan promosi. Nah, target pasar Bapak itu pada saat mencari sesuatu yang diinginkan, biasanya melalui kanal apa? Apakah dia dengan cara manggil orang untuk datang presentasi, ataukah dia dengan cara lihat baca koran atau majalah, atau dengan cara media sosial segala macam? Ini ada contoh kasus. Air mineral yang sangat terkenal. Ya, yang pertama kali lah, dan yang paling terkenal sekarang di Indonesia. Sebenarnya target pasarnya siapa, Pak Aristian? Sekarang atau dulu? Ya boleh sekarang, boleh dulu deh. Oke, kalau dulu air mineral tentu target pasarnya menengah ke atas. Dulu betul ya. Sekali. Betul. Oke, kalau sekarang ya di era sehat ini ya semua branding kesehatan yang sepertinya mereka brandingkan gitu, karena orang ingin sehat gitu ya. Betul. Ya, contoh, saya sebutkan aja lah mereknya biar gampang Bapak Ibu tahunya Aqua. Nah, Aqua itu brand ya kan, yang artinya tuh kan air, bahasa Yunani itu kan. Lah kenapa kok dia nggak pakai bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Sunda, cai gitu misalnya. Ya kan? Karena target pasarnya bukan kita waktu itu pertama kali Aqua diluncurkan. Target pasarnya tuh expat yang kerja di Indonesia, expat yang datang ke Indonesia. Ya kan? Target pasarnya itu. Karena kenapa? Bule-bule itu kan orangnya sangat higienis. Sementara Indonesia di tahun itu bisa bayangkan sekarang aja masih begitu ya, masih agak kotor apalagi saat itu. Nah, dia tangkap itu kebutuhan itu. Makanya diciptakanlah ini. Dan apakah saat itu pada saat Aqua itu muncul pertama kali ada di warung-warung? Nggak ada. Pertama kali dipasarkan dia ada di klub malam, ya kan, restoran-restoran, hotel-hotel. Kenapa dia taruh Aqua di situ? Karena di tempat-tempat itulah bule sering datang. Nah, sama seperti tadi pertanyaan Bapak, target pasar Bapak itu sering muncul di mana dia? Kalau dia sering muncul di media sosial, berarti cara kita mempromosikan produk kita di media sosial. Media sosialnya yang seperti apa? Kan banyak media sosial kan? Nah, terus belum lagi kita tanya lagi, kira-kira apa sih yang menjadi concern dia, apa yang menjadi daya tarik dia pada saat dia melihat iklan. Ya kan? Kita bisa searching, kita bisa lakukan penelitian, kita bisa tengok kanan kiri terhadap ini. Dan satu lagi, Bapak benchmarking. Tentunya Bapak ada competitors dong. Ya. Nah, coba Bapak pelajari competitors Bapak. Terutama yang berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Ya. Apa yang membuat dia berhasil? Nah, dari situ kita bisa melakukan benchmarking sehingga kita bisa nyusun strateginya, Pak. Jadi kalau konkretnya saya bilang tadi, Pak, target pasar Bapak direview, kemudian coba Bapak benchmarking dengan competitors Bapak yang berhasil. Gitu. Itu Pak Aristian. Oke, terima kasih Pak Hen jawabannya. Bentar, saya baca lagi.
belum ada yang masuk, tapi Pak Hen mungkin ada pertanyaan ini seperti ini Pak Hen. Sekarang kan zaman bukan milenial nih sekarang, zaman pandemi. Iya. Nah, ada perubahan nggak sih Pak selama pandemi ini strategi untuk paling tidak untuk pemasaran, paling tidak untuk membuat persepsi orang selama pandemi, karena kan paling tidak kita susah tuh bervisit, berkunjung kan, orang juga akan ketakutan untuk berkunjung. Nah, mungkin ada tips dan trik selama pandemi ini seperti apa ya Pak? Iya, ini ada ahli pemasaran namanya Prahalat. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kalimatnya singkat tapi menarik. If you don't change, you will die. Ya. Jadi memang intinya kita harus beradaptasi terhadap setiap perubahan. Apalagi sekarang perubahan itu kalau kita lihat stage umur itu, kelompok-kelompok dari mulai baby boomers, terus masuk generasi X, generasi Y, sampai generasi Z, segala macam itu, periodenya kan semakin lama semakin singkat. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Perubahan itu semakin lama semakin cepat periodenya. Ya. Periodenya semakin cepat. Nah, kalau kita nggak bisa antisipasi perubahan itu, ya si Prahalat bilang, kita akan mati. Kalau perusahaan ya berarti kita akan tutup. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan sekarang ini, Pak Aristian, ini sudah tepat. Kita tidak bisa berkomunikasi fisik, tapi ternyata kita bisa berkomunikasi dengan namanya teknologi ini kan. Bahkan saya yakin Bapak Ibu merasakan sekarang jauh lebih sibuk dibandingkan dulu sebelum ada kayak begini nih. Ya, kadang Sabtu Minggu aja udah rapat, ada acara, ya kan? Sehari bisa 3 kali kita meeting seperti ini, terus nanti sampai malam, ya kan? Jauh lebih sibuk. Ini yang kita manfaatkan. Jadi memang ada perubahan perilaku masyarakat. Sekarang mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan teknologi informasi. Mereka cenderung untuk ya ketemu secara online begini saja. Tapi ini justru manfaatnya, kalau saya bilang, dari aktivitas pemasaran jauh lebih dahsyat, Pak. Saya tadi Pak Aristian kan sempat menyebutkan saya aktif di Bank Infak ya. Nah, dulu Pak sebelum pandemi, kita tuh sosialisasi itu satu persatu Pak. Kita datengin kelompok masyarakat. Ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, segala macam. Dan itu kan paling setiap kita datang maksimum hanya 100 orang. Dan kita mengeluarkan effort yang besar, tidak hanya waktu, tenaga, biaya juga. Sebelum pandemi itu paling kita sebulan bisa melakukan sosialisasi nggak lebih dari 5 tempat. Tapi begitu ada pandemi, Pak, Ibu sekalian, kita gunakan yang namanya media Zoom ini. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, segala macam sekarang kan. Nah itu sosialisasi kita jangkauannya jauh lebih besar, bisa seluruh Indonesia, dan yang kita grab juga banyak sekali. Berkali-kali lipat, jadi istilahnya eksponensial. Jadi benar juga sih, saya pernah baca buku itu namanya Abundance, ya, Exponential Era eksponensial. Jadi di era eksponensial yang syarat dengan teknologi informasi itu namanya percepatan itu sudah nggak linear lagi, tapi benar-benar eksponensial. Makanya jangan kaget kalau ada perusahaan startup, umurnya baru sekian tahun, tapi valuasinya sudah triliunan. Itu nggak akan terjadi dulu sebelum ada teknologi informasi. Ya, dengan ada teknologi informasi ini memungkinkan hal itu terjadi. Gitu. Dan kita emang mau nggak mau Pak Aristian, saya kan juga salah satu managing partner, business consultant di FPS Indonesia. Saya bilang sama di ownernya, kita mau nggak mau harus rekrut anak muda. Karena sekarang eranya mereka. Gitu, eranya mereka. Dan customer kita itu sekarang dulu umurannya seperti saya. Tapi yang seumuran seperti saya mungkin sudah ada yang mulai pensiun, sudah ada yang keluar, dan sudah diganti dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu di kantor-kantor customer kita itu sudah jarang megang laptop. Mereka lebih sering megang handphone. Ya. Dan mereka lebih sering lihat media sosial. Jadi
proses pemasaran kita harus berubah, nggak bisa konvensional lagi. Makanya sekarang ini Pak di FPS Indonesia, Pak Aristian, kita lagi setting itu semua, website semuanya kita rubah. Ya, website kita rubah, terus cara kita memasarkan produknya kita rubah, target pasarnya pun kita juga sedang melakukan repositioning, gitu Pak. Oke, terima kasih. Pak Hen, ini ada beberapa pertanyaan, kita masih ada waktu ya, izinkan saya membacakan ya Pak. Ya. Agak panjang ini pertanyaannya. Ini dari Pak Aan Basnas ini klien WQA juga. Pak Aan. Ya, mungkin saya bacakan sebentar ya Pak Hen. Ya. Dalam mengajak masyarakat berzakat, kami tidak mengajak langsung, tapi menggunakan pendekatan integrated marketing communication. Jadi IMC ya Pak, ya, integrated marketing communication. Di mana target pasarnya adalah semua umat Islam dari semua generasi. Sementara masing-masing generasi memiliki karakteristik dan perspektif sendiri. Jadi mereka berbeda-beda nih Pak karakteristiknya. Ya. Sebagai info, saat ini donatur Basnas sudah banyak yang dari generasi milenial. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Dengan frekuensi transaksi yang sangat banyak. Transaksinya sangat banyak. Namun donasinya kecil. Ya. Nah, dan sebagian dari donatur dengan segmen generasi X ke atas dan cenderung lebih besar donasinya. Ya. Jadi yang milenial banyak tapi kecil, yang X yang besar, Pak. Sebentar nih panjang sekali, saya bacakan dulu ya Pak Hen ya. Ya. Karena kita menggunakan IMC, ya, masih kesulitan untuk membuat materi kampanye dengan berbagai versi, apalagi dengan pandemik ini. Hampir semua komunikasi dilakukan melalui sosmed. Pertanyaannya, baru pertanyaannya. Bagaimana kita membuat good perception yang tepat? Ya. Berdasarkan informasi yang tadi sebelumnya, Pak. Iya. Jadi sekarang Basnas akan lebih fokus ke generasi milenial ya, kalau saya lihat ya. Karena sebenarnya dia populasinya sekarang jauh lebih banyak dan tumbuh. Hanya kan masalahnya mereka mungkin dari stabilitas ekonominya masih merangkak. Makanya yang dizakatkannya pun juga nominalnya nggak terlampau besar dibandingkan generasi X, gitu kan? Nah, IMC (Integrated Marketing Communication) itu bagus sekali, Pak An. Hanya perlu diingat salah satu faktor keberhasilan IMC itu adalah one look, one voice. Jadi kita boleh menggunakan media apapun untuk melakukan kegiatan marketing communication, tapi yang kita tampilkan itu jangan membuat customer jadi bingung. Itu istilahnya one look, one voice kan gitu. Jadi misalnya saya sedang bicara tentang Basnas. Basnas itu identik dengan warna apa misalnya? Hijau misalnya. Ya sudah. Berarti pada saat Basnas tampil di media apapun, entah itu di televisi, entah di media sosial, entah di apapun, warnanya harus sama, hijau terus. Jangan nanti tiba-tiba muncul di koran warnanya jadi kuning. Nah, kadang orang melakukan IMC, kenapa gagal? Dia tidak menerapkan yang namanya one look, one voice tadi. Akhirnya customer jadi confused. Ini saya hanya ngasih gambaran yang paling yang paling sederhana aja. Belum lagi kita masuk ke konten untuk kita lakukan komunikasi pemasaran. Itu juga sama, ya kan? Kontennya itu juga sama di media apapun yang kita munculkan, kontennya sama, gitu kan? Karena kalau tidak sama nanti customer bingung. Sama dalam artian di target pasar milenial ya, di target pasar milenial dari Bapak ini yang Bapak lakukan. Nah terus Basnas bisa tadi Pak ciri 3 segmen tadi itu kan dia suka memviralkan sesuatu. Ya. Dan dia juga suka sama sesuatu yang diviralkan. Ya. Dia juga suka sama sesuatu yang diviralkan. Kita juga kadang-kadang jadi ikutan nih Pak Aristian. Ya kan? Ada berita-berita yang ini nggak tahu benar, nggak tahu enggak, langsung main viral-viralin aja, seneng gitu. Ya kan? Nah, segmen tadi itu sangat terprovokasi dengan yang namanya influencer. Jadi Basnas mungkin coba cari influencer yang cocok dengan mereka.
itu mereka akan gampang terpengaruh tuh Pak. Gitu. Cari satu orang influencer, ya kan? Influencer kan sekarang tidak harus artis ya. Artis bisa artis di media sosial sekarang kan. Nah, ajak mereka untuk di Basnas dan udah nanti influencer itulah yang nanti akan memprovok segmen yang sedang Bapak garap ini. Itu Pak. Kalau saran saya untuk mendekati pasar milenial, kita coba guide influencer. Gitu. Wow, luar biasa nih jawaban Pak Hendi. Udah Pak, jawaban itu? Ya. Udah? Iya. Oke. Karena ini ada beberapa lagi, saya harus bacakan dulu. Iya. Saya kira Bapak Ibu, karena ini ada 2 pertanyaan yang ada di tangan saya dan waktu sudah hampir menjelang jam 3, saya pikir pertanyaan cukup dulu ya, tapi saya tinggal bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Saya lanjutkan Pak Hen. Iya. Ini ada dari seorang peserta. Pada saat ini saya sedang mencari pekerjaan. Ya. Waduh. Bentar. Saya stop share biar saya bisa lihat semuanya. Pindah ininya ke sebelah kanan. Pastinya saya akan mempromosikan pengalaman kerja dan pendidikan saya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya saya mempromosikan diri saya sendiri ke perusahaan, sedangkan pendidikan dan pengalaman kerja saya berbeda. Oh, jadi pendidikan dengan pengalaman kerjanya dia berbeda, Pak. Ini banyak terjadi di kita ya. Saya lulusan D3 Diploma 3 Manajemen Informatika dan pengalaman kerjanya di salah satu perusahaan perkreditan, Pak. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mempromosikannya, Pak? Membuat persepsi orang terhadap diri beliau. Iya. Pertama kali harus ada target yang Bapak tuju. Istilahnya Bapak ini sekarang ingin mempersepsikan sesuatu kepada siapa? Misalnya kepada atasan Bapak, gitu kan? Nah, ternyata untuk performance appraisal itu tidak dilakukan oleh atasan Bapak saja, tapi dilakukan juga oleh subordinate kita Bapak dan dilakukan juga oleh yang teman sejawat. Kan ada yang model 360 derajat gitu performance appraisal. Terus pada saat orang melakukan performance appraisal itu, terutama atasan kita, coba Bapak cek. Biasanya dipengaruhi oleh siapa saja. Karena kadang kan atasan pada saat melakukan penilaian kinerja, dia tidak langsung melakukan gitu saja. Dia tanya kanan, tanya kiri, segala macam. Ya kan? Nah, terus pada saat si atasan Bapak itu melakukan performance appraisal tadi, kira-kira indikator penilaiannya apa saja? Ya kan? Apakah indikator penilaiannya itu termasuk tadi yang Bapak sebutkan menjadikan kendala itu? Karena antara pengalaman dan background kerja tidak sama. Nah, saya terus terang tidak tahu, tapi saya rasa Pak, Bu, di kondisi yang seperti sekarang ini perusahaan tuh jarang sekali deh melihat itu. Bahkan ini sudah terjadi di beberapa negara, ijazah yang kita dapatkan itu dari kampus itu udah nggak pernah dilihat sekarang, Bu. Pak, kalau kita ngelamar kerjaan di luar negeri, mereka cenderung nanya gini, apa kompetensi kita? Oh, saya sebagai ahli pemasaran. Buktinya mana? Ditanya gitu. Nah, buktinya itu nggak bisa. Oh, saya buktinya Pak, saya begini, gini, nggak bisa. Yang dia minta bukti itu adalah sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi. Dia sama sekali biasanya udah nggak pernah lihat lagi tuh. Kita lulusan dari mana, kampus mana, titelnya S1, S2, S3, S4 udah nggak dilihat. Yang penting keahliannya apa, kemudian buktinya mana dalam bentuk sertifikasi profesi. Kalau di Indonesia, sertifikasi profesi ya yang diakui secara nasional dan internasional salah satunya dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi makanya saya sih sarankan Bapak Ibu, terutama yang generasi milenial ini juga kejar itu sertifikasi profesi. Ya, karena itu yang nanti sebenarnya akan menjadi tools pada saat kita bekerja, pada saat kita berkarir di sebuah perusahaan. Itu Pak Aristian. Ini catatan buat semuanya ya Pak ya. Ya. Oke, saya satu lagi, mohon maaf Bapak Ibu sebelum kita akhiri acaranya, saya bacakan ya Pak Ya. Pak Hen ya. Ini dari Ibu Isma. Salam Pak Hendi. Ya. Mohon saran dari Bapak, bagaimana menyatukan persepsi
kepada rekan-rekan sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terutama dengan rekan-rekan yang merasa lebih expert, namun ketika di lapangan zero effort. Kita sudah berusaha untuk mencari nilai lebih untuk perusahaan, tapi karena sesuatu hal, maka mereka masih dipertahankan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Tetap mengikutkan mereka atau meninggalkannya? Terima kasih, Pak. Ini biasanya masalah teamwork ya, atau orang ya, Pak? Iya. Gimana, Bu Isma, sekarang di tim itu posisinya sebagai apa? Kalau sebagai leader, ini kita bicara tentang leadership. Jadi kalau leadership itu tidak hanya kita bicara science, tapi bicara art, seni, ya kan? Seni memimpin. Nah, itu memang menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya lihat tadi, kalau Ibu sebagai leader di situ, sebenarnya akan jauh lebih mudah. Tinggal tinggal Ibu kumpulkan, terus yang biasanya kenapa orang itu berselisih karena tidak clear dengan goal. Goalnya nggak clear, tujuan bersamanya ya, tujuan bersamanya itu nggak clear. Satu. Terus yang kedua, tujuan bersamanya clear, tapi ternyata tidak bisa membawa aspirasi dari tujuan atau goal individu. Itu juga kadang bermasalah tuh, ya kan? Nanti kalau ini berhasil saya dapat apa? Nah, itu kan yang sering jadi pertanyaan teman-teman kan seperti itu. Jadi saran saya Bu Isma, pertama clearkan dulu goal tim, kemudian goal tim itu apakah sudah dapat mengakomodir goal individu. Caranya gimana? Ya kita memang harus mau nggak mau melakukan komunikasi, ya secara personal, secara kelompok gitu. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti bisa berhasil, Bu. Ya. Goal, jadi intinya goal, kesamaan goal. Luar biasa nih Pak Hendi. Sebenarnya saya ingin lama-lama, tapi ternyata di Jakarta sudah terdengar azan sholat asar. Jadi Bapak Ibu, saya kira pertanyaan cukup. Jadi saya mau tampilkan dulu tampilan buat penutupnya. Sebentar ya. Bentar. Wah, ini tambang berlari ini 100 tahun. Saya salah pasang itu kok. Closing. Oke, sebentar. Udah ya, muncul ya Pak? Muncul. Tambang berlari yang muncul. Oke. Saya mengajak teman Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, biar berlari selama pandemi ini ya, biar sehat badannya. Oke, saya kira acara sudah selesai. Saya dari mewakili Rumah Inovasi mengucapkan terima kasih ke Pak Hendi atas luar biasa materi hari ini. Waktunya singkat, tidak terasa ya, tapi luar biasa materi. Mungkin saya sedikit tekankan beberapa hal yang penting ya Pak. Iya, sebelum kita menentukan strategi persepsi buat customer, tentukan dulu siapa targetnya, gitu ya Pak. Betul. Dan tidak perlu semua target harus di semua orang yang harus kita kejar. Jadikan target. Gitu ya. Jadikan target. Kemudian ada 3 tren ini, segmen terbaru, milenial, young tadi Pak, kedua wanita. Nah, ini kayaknya wanita penting sekali ini, karena pengambil keputusan di rumah tangga juga ya Pak ya. Betul. Dan netizen, berarti harus main digital ya Pak. Iya. Jadi salah satu strategi buat persepsi, buat organisasi, harus digital strategi sudah harus ada dari sekarang. Siapapun organisasinya, gitu ya Pak. Yeah. Kemudian yang saya sangat suka tadi adalah stimulus itu tidak mempan kalau hanya sekali ya Pak. Jadi harus berulang-ulang. Yeah. Jadi harus terus-menerus. Jadi kalau main digital terus-menerus gitu ya. Iya. Yeah. Kemudian apapun Pak, tidak hanya digital. Oh ya, semuanya harus terus-menerus ya Pak. Yeah. Dan harus yang ditonjolkan adalah manfaat apa yang akan didapatkan oleh customer kita. Iya. Itu yang harus ditonjolkan. Mungkin itu saja, panjang sekali sebenarnya kesimpulannya, tapi itu saja resume dari saya. Oke,
terima kasih juga buat teman-teman yang saya lihat masih tetap bertahan. Wah, oke. Dan pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili Rumah Inovasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendy. Ini ada Certificate of Appreciation dari Rumah Inovasi untuk Pak Hendy. Oke. Kemudian buat Bapak dan Ibu, materi hari ini insya Allah akan di-share nanti oleh Pak Hendy. Nah, Bapak Ibu monggo bergabung ke WA group yang namanya Gabung Rumah Inovasi. Ada di layar ya, bisa dilihat ya. Gabung Rumah Inovasi. Bisa di screenshot. Jangan khawatir, Pak, saya nggak suka WA group terlalu banyak chatting-chatting. Di sini tidak ada chatting-chatting. Di sini hanya isinya adalah materi semua event Rumah Inovasi. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke sana, nanti tinggal buka di description, itu ada materi semua webinar dari Rumah Inovasi nih Pak Hendy. Jadi yang dulu-dulu juga ada bisa diambil di sana. Jadi itu saja, jadi tidak ada chatting-chatting. Paling-paling kalaupun ada chat, ini satu arah ya, tidak semua orang boleh chat. Paling-paling hanya menginformasikan event Rumah Inovasi ke depannya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kemudian besar harapan saya, oke. Acara ini bebas, free buat Bapak Ibu semua, tetapi di masa pandemi ini WQA dan Rumah Inovasi memiliki rencana untuk mendonasikan. Jadi jika Bapak Ibu tertarik, monggo bisa didonasikan seikhlasnya. Sekarang ada di minimum 50.000 Pak, karena supaya kami juga gampang nanti mengkoleksinya. Oke, tapi mohon di belakangnya diberi angka 19. Oke ya. Jadi ini bisa nanti diinfokan ke sini. Bapak dan Ibu, dan sekedar informasi Pak Hendy, semua donasi yang terkumpul kita salurkan. Ini ke siapa? Hebat. Ke Aan yang tadi. Tadi. Hebat. Saya kalau nggak salah sudah ada sekitar 20 jutaan nih Pak, yang kita donasikan bukan dari WQA, bukan dari Rumah Inovasi, tapi dari rekan-rekan peserta webinar semuanya. Iya, oke. Kita donasikan untuk penanganan COVID-19. Kemudian kami itu adalah PDCA, Plan Do Check Action. Jadi harus ada cek Pak Hen. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu mengisi lembaran evaluasi event hari ini. Lembaran evaluasi sudah ada di lembar chatting harusnya. Sebentar saya cek dulu. Sudah ada ya. Mohon diisi di lembaran evaluasi, diklik saja dulu, tapi tunggu dulu nanti kita foto bareng dulu bersama. Oke, kita foto dulu ya bareng bersama. Mohon Bapak dan Ibu tolong dihidupkan videonya, nah, biar kelihatan wajahnya. Ini foto bersama yang sekarang lagi tren ya Pak? Iya betul. Ya, jadi hampir semua. Rekan saya ada nggak Pak Eko? Pak Eko ini kadang-kadang dalam satu waktu bisa ikut beberapa webinar nih beliau. Wah, Masya Allah. Oke. Pak Iwan tolong diambil Pak Iwan. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Ini ada 3 slide, berarti saya 3 kali capture gambar ya, capture fotonya. Ya, untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Kasih senyumannya. Oh, kayak Pak Dika itu luar biasa. Oke, untuk slide kedua Ibu saya Rina, itu terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Pak Hari Katuk, terima kasih Pak Hari Katuk. Untuk slide ketiga saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu mewakili Rumah Inovasi, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak Hen, materi nanti dibagikan dan ada itu Pak Hen ya, ada Instagram Pak Hen ya. Jadi kalau mau kontak-kontak Pak Hen nanti bisa lewat di sana ya. Iya, bisa jadi, DM. Bapak Ibu, apapun pertanyaannya nanti bisa diajukan baik ke Rumah Inovasi ataupun nanti ke Pak Hen lewat Instagram. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin live. Monggo Pak Hen. Ya. Yang masih mau bertahan, monggo. Biar mungkin mau silaturahmi, monggo. Silakan. Terima kasih. Mungkin Pak Ari Katup mau ngobrol-ngobrol. Mas Aan, Basnas, apa kabar? Ini nggak bisa buka ya? Wan, diizinkan buka mic. Oke, mungkin saya putar lagu lah ya, putar lagu biar